Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Indra Alfian. Kali ini saya akan memaparkan tugas lokakarya yaitu RPP 1 atau RPP bagian 1. RPP bagian 1 kali ini saya angkat di sekolah saya yaitu SMA Negeri Bumi Makmur. Mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi pokoknya adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala kelas 11 semester ganjil dan alokasi waktu 1 kali 34 jam pelajaran. Yang pertama kompetensi inti ada KI1, KI2, KI3 dan KI4. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau EPK. Yang pertama 1.4 meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Indikatornya 1.4.1 meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Kemudian KD 2.4 menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya 2.4.1 menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian indikator 2.4.2 mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KD 3.4 menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sini indikatornya ada 5, yaitu ada yang menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian ada yang menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian ada yang menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan ada yang menunjukkan perilaku mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang kelima, menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan perilaku saling tolong-menolong. Kemudian KD keterampilan 4.4 yaitu menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Dan indikatornya ada 2, 4.4.1 menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan indikator 4.4.2 menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan perilaku saling tolong-menolong. Tujuan pembelajaran pada RPP kali ini adalah melalui model discovery learning, peserta didik dapat 1. Meyakini adanya Rasul-Rasul Allah, 2. Menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yang ketiga menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang keempat menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Kemudian yang D, materi pembelajaran, yaitu ada materi fakta, yaitu dalil nakli beriman kepada Rasulullah. Yang kedua materi konsep, yaitu pengertian iman kepada Rasulullah, makna beriman kepada Rasulullah. Nah, untuk pendekatan atau metode pembelajaran yang saya ambil itu adalah scientific, model pembelajaran discovery learning, dan metodenya tanya jawab atau diskusi. Untuk media, alat atau bahan pembelajaran, di sini ada gambar, PowerPoint, video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran saya mengambil langsung di YouTube. Nah, ya, itulah tadi materi YouTube-nya. Kemudian sumber belajar Al-Quran dan terjemahnya, dan juga yang paling penting buku teks siswa PAI dan Budi Pekerti SMA kelas 11. Kemudian alam sekitar, internet, dan perpustakaan. Nah, kita masuki ke langkah-langkah pembelajaran, yaitu pertemuan pertama EPK-nya adalah 3.4.1 menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian 3.4.2 menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan 3.4.4 menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan pendahuluan, yang pertama orientasi, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk mulai pembelajaran, yang mana ini masuk ranah religius. Kemudian yang kedua, memeriksa kehadiran peserta disiplin, peserta didik,
masuk dalam disiplin, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, masuk dalam nasionalis atau PPK, dan menyiapkan fisik dan psikis berserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian apersepsi atau mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang sekarang. Kemudian motivasi seperti memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemberian acuan, yaitu memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama ada kegiatan literasi, yaitu peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi makna, dalil, dan contoh perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara satu melihat, seperti melihat tayangan PowerPoint yang nanti di lampiran akan saya kemukakan. Kemudian ada mengapati, ada lembar kerja juga atau lembar kerja materi, nanti di lampiran juga ada. Kemudian seterusnya membaca, menulis, mendengar, menyimak, dan untuk berpikir kritiknya atau critical thinking, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya misalkan mengajukan pernyataan tentang materi, makna, dalil, dan contoh perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kegiatan literasi, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan mengamati objek kejadian, membaca sumber lain selain buku teks. Kemudian collaboration atau kerjasama, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok, yaitu mendiskusikan, mengumpulkan informasi. Jadi kembali di sini peserta didik diarahkan untuk kerjasama melalui diskusi. Kemudian collaboration, kerjasama, dan critical thinking, berpikir kritik. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara diskusi, yaitu tentang materi, makna, dalil, dan contoh perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah ini mohon maaf, saya kesalahan belum edit ini kayaknya. Kemudian communication atau berkomunikasi, menyampaikan hasil diskusi tentang materi, makna, dalil, dan contoh perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian creativity atau kreativitas, menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis. Kemudian pada kegiatan penutup, peserta didik satu membuat resume, yaitu masuk dalam creativity atau kreativitas dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi, makna, dalil, dan contoh perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang baru dilakukan. Nah, nanti guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai, langsung diperiksa untuk materi pelajaran, makna, dalil, dan contoh perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk teknik penilaian, di sini ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian masuk pada lampiran 1 ada materi ajar, ini yang saya ambil langsung di buku siswa. Di sini sudah lengkap. Ada pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian ada sifat Rasul-Rasul Allah, ada sifat wajib. Kemudian ada sifat mustahil. Terus ada sifat jaiz, dan ada tugas atau Rasul-Rasul Allah. Kemudian ada hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dan ada menerapkan perilaku mulia. Nah, kira-kira seperti ini untuk tayangan PowerPoint yang saya jelaskan di awal tadi. Di lampiran ini saya lampirkan kira-kira ringkasannya seperti ini. Kemudian untuk lampiran 2 adalah penilaian sikap, yaitu observasi. Yang dinilai adalah spiritual seperti ketaatan, bersyukur, berdoa. Kemudian sosial yang dinilai adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah, ini rubrik untuk sikap spiritual. Misalnya contoh saja Ahmad Rifai.
Apakah ketaatannya sangat baik atau perlu bimbingan? Kemudian arif, apakah ketaatannya sangat baik atau perlu bimbingan? Nah ini nanti dan seterusnya. Siswa saya itu di kelas 11 MIA 2 itu sekitar 23 siswa nanti. Nah untuk rubrik sikap sosialnya kira-kira seperti ini formatnya. Apakah misalkan Baida jujur itu sangat baik atau perlu bimbingan? Nah ini untuk jurnal sama juga aspek sikap positif, negatif, tindak lanjut. Nah selanjutnya ini kisi-kisi soal untuk pengetahuan atau tes tulis. Saya di sini mengambil tes tulis yang berupa esai. Itu sesuai dengan indikator soal, misalkan siswa mampu menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah berarti rumusan soalnya adalah jelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan ini soal nomor 1. Kemudian di sini misalkan yang soal nomor 5, siswa mampu menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan perilaku saling tolong-menolong. Nah, berarti soalnya adalah bagaimana hubungan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku saling tolong-menolong. Kemudian untuk keterampilan ada presentasi serta didik berdiskusi tentang menganalisis makna beriman kepada malaikat, aspek dan rubrik penilaian, ada kejelasan dan kedalaman informasi. Kira-kira tabelnya seperti ini. Kemudian untuk keaktifan dalam diskusi, tabelnya kira-kira juga seperti ini. Kemudian untuk kerapian presentasi, ini rubrik tabelnya. Portofolio juga ada. Nah ini lampiran 3 adalah berupa soal pilihan ganda untuk tambahan. Ada 5 soal di sini yang saya masukkan. Nah ini untuk rubrik penilaian survei karakter ya. Jadi ada alternatif ya atau tidak. Pernyataan, saya senang jika membaca biografi Rasulullah. Siswa memilih ya atau tidak. Nah itulah tadi pemaparan singkat dari saya dalam tugas lokakarya PPG saya, yaitu RPP bagian 1. Segala kekurangan dan kehilapan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.